Wah, halo Sobat Papa, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue, Papa Sinto dari Papa Senang Enduro. Kali ini gue ada kejutan khusus nih. Ini review yang udah lama dinanti-nanti, tapi motornya belum siap-siap. Jadi baru sekarang kita bisa. Tadi juga habis hujan, jadi maklum agak bacek. Kita lihat nih motornya apa. Tunggu sesaat lagi. Ini dia tadi bocorannya. Motor udah lihat tadi kan di intro ada. Nah, ini kita lihat sekarang ada motornya dan ada pemiliknya. Sini. Nah, welcome Om Manca. Brother. Wih, sini Om Manca. Anggota PSC juga. Tapi kita dari teman-teman VOC ya, dari tim VOC. Kali ini kita nge-reviewnya motor GPX TSE 250 ya Om ya? Ya. 2 tak. Tahun berapa Om? Yang ini? 2019 guys, 2019. Waduh. Masih kinclong ini nih. Jadi kebetulan Om Manca ini motornya udah nggak standar sih. Cuman kita review aja karena emang belum banyak nih informasi yang bisa kita dapetin dari YouTube untuk review GPX. Makanya kita hari ini punya kesempatan untuk review. Kita lihat motornya kayak apa, detailnya satu-satu gitu. Om Manca, kita start dari mesin nih Om Manca. Mesinnya 250 cc pastinya ya. Iya. Ini kalau selain standarnya yang udah dirubah apa Om Manca? Karburator Om. Karbu pakai 40, yang asli bawaannya 35. Oke, ini kayaknya karburator yang Sutco ya? Sutco ya. Sutco. Ini karburator dia pakai Sutco yang versi 40 mm ya. Iya. Aslinya tuh bawaan dari GPX itu 35 mm, tapi di upgrade ya biasalah anak-anak daripada kayak gitu. Cari performance lebih, kita upgrade gitu, salah satunya di karburator. Memang ini karburator udah bukan aslinya, ini pakai yang 40 mm. Selain di karbu ini, kalau ente lihat di sini nih ada teknologi juga nih. Kalau di Ninja namanya Super Kips, di Yamaha tuh YPVS, Power Valve gitu, atau RC Valve di Honda. Ini juga ada exhaustnya nih. Jadi emang teknologinya diambil dari beberapa motor bermerek lainnya juga dia udah pakai. Jadi GPX nggak hanya 2 tak biasa nih guys ya, tapi emang GPX itu 2 taknya bisa dikatakan special engine lah. Dia juga punya Power Valve yang ngatur bukaan exhaustnya bisa tergantung RPM kita gitu. Nah itu dari sisi ini. Sekarang untuk gas buangnya selain lewat Power Valve ini, knalpotnya ini ternyata sama Om Manca juga udah diganti katanya. Apa diganti Om Manca knalpotnya? Ya perutnya aja Om. Oh perutnya aja, tapi itu lokal ya? Lokal. Ya, di custom ya jadinya ya? Custom. Kenapa diganti Om Manca? Karena kalau yang aslinya kata orang bengkel saya terlalu tebel. Jadi bunyinya juga udah nggak kurang enak lah. Iya benar, mungkin ini buat info juga tambahan buat teman-teman nih. Bunyi suara knalpot aslinya GPX itu agak kurang merdu lah, bisa dibilang agak cempreng kayaknya ya. Iya. Kalau nggak salah tuh agak cempreng gitu. Begitu diganti ini bisa menyerupai banget nih sama motor yang ditiru sama GPX itu, yaitu Husky-nya gitu loh. Knalpotnya yang aslinya itu ternyata udah di-upgrade kan sama Om Manca dengan yang lokal. Buatan lokal juga cakep karena ini suaranya asik banget, nanti kedengeran suaranya. Tapi untuk pelindung dan penguat, nah dia nggunain dari karbon Kevlar nih. Ini upgrade lagi nih, termasuk engine covernya gitu. Ini buatan lokal atau buatan mana Om Manca? Lokal Om. Nah, lokal juga banyak tuh guys. dijual di mana-mana. Iya, dan ini juga nggak bisa dibilang murah loh ya. Ini cakep, ini harganya mah kisaran masih bunyi jutaan ya. Iya. Nah, masih 1 sekian lah. Tergantung toko online mana kita nyarinya. Cuman ini penting banget kalau buat di enduroan ya, kita kan mainnya ada batu, ada kayu, ada apa, kalau jatuh ini benar-benar bisa ngelindungin knalpotnya dan engine covernya gitu.
Teman-teman mungkin ada yang nanya-nanya nih, kalau beli GPX spare partnya gimana? Sebenarnya spare partnya nggak perlu khawatir sih. Untuk spare part aslinya itu bisa ditemukan di dealernya ada. Tetapi yang paling menarik, kita banyak banget substitusi yang bisa dipakai di motor ini. Contohnya kampas kopling nih, kampas kopling dan plat koplingnya itu bisa pakai Yamaha RXZ. Jadi basically mesinnya GPX ini didesain atau dikopi lah ya sama Cina sana, itu berdasarkan dengan motor 2 taknya Yamaha di era tahun 80-an. Makanya si kopling sama platnya tuh masih bisa mirip banget dengan yang namanya Yamaha RXZ. Anak-anak 80-90 pasti tahu lah. Nah, sementara untuk piston katanya sih kompatibelnya tuh dengan punya Ninja 150 ya, Om Aja. Tuh pakai punya Ninja NSR juga bisa. NSR 150 atau Ninja 150 yang berapa mili tuh? 66 mili atau yang versi bore up itu bisa juga diaplikasikan sini. Kenapa bisa diaplikasikan? Karena ini cc-nya 2,5. Rata-rata motor tuh kan nggak 2,5 ya, 150 di Indonesia. Jadi 250 tuh kita pakai bore yang lebih besar, artinya alias piston juga lebih besar. Jadi mesti pakai yang kayak Ninja atau NSR tapi yang versi bore up-nya gitu. Ada beberapa yang spesial lagi nih guys. Kalau mesin 2 tak 150 di Indonesia rata-rata pakai selah, pakai engkol atau kickstart. Kalau ini pakai apa nih Manca? Selain kickstart ada electric starter guys. Itu yang gurih. Karena temen-temen di enduro nih sebenarnya pada pengen main 2 tak, pada ngerakit segala macam. Cuman kekurangannya 2 tak yang beredar di tanah air, maksud gua motor lokal ya, itu rata-rata nggak ada starternya. Maksudnya nggak ada elektrik starternya. Yang ini udah ada. Itu dia yang bikin motor ini jadi idaman juga nih, salah satunya dari sisi sektor mesin. Udah itu pengapiannya udah ini ya, DC. AC apa DC Om? DC. Udah DC Om. Jadi kalau DC itu kelebihannya harus lebih stabil. Tapi memang dia membutuhkan aki untuk bisa mensuplai si dia-nya untuk konstan delivery powernya. Tapi ya tetap aja butuh aki. Lawong ada elektrik starternya, jadi emang harus ada aki, nggak ada masalah. Nah, sektor lain yang menarik nih guys. Biasanya motor trail itu yang paling dibutuhin selain mesin power ya, nomor satu adalah kenyamanan dan handling. Untuk kenyamanan dan handling nomor satu banget ini untuk kategori motor kelas dia. Maksud gue kelas dia kenapa? Harga kayak dia ya kan, banyak teman-teman pengen husky, pengen KTM karena pengen handlingnya enaknya Om. Nah ini juaranya tuh di kaki-kaki juga, empuk cuy. Empuk banget. Empuk tuh artinya empuk dalam arti positif nih. Maksudnya apa? Handlingnya enak dan dia tuh bener-bener settingan untuk enduro gitu loh. Nah gimana pengalaman Om Manca? Suspensinya menurut Om Manca gimana? Yang depan dulu deh. Kalau aslinya sih kalau belum disetting masih kurang ya. Masih kurang, oke. Nah, saya tetap masukin ke bengkel dulu, setting sampai ketemu, saya review, begitu ketemu udah. Termasuk Nah, oli sekarang diganti? Oli semua ganti. Oli semua ganti, oke. Soknya juga dipretelin semua. Dan ya bisa dibilang kalau orang bilang tuh di ribbon ulang gitu. Iya betul. Nah, di ribbon ulang. Nah itu juga satu lagi, soknya ini itu setelannya komplit, jangan khawatir. Artinya apa? Compression, rebound ada semua. Depan maupun belakang itu bisa compression dan bisa rebound, bisa disesuaikan dengan berat ridernya. Khusus yang belakang ada lagi compression, rebound sama preload. Karena untuk nyetel sag, alias tergantung orangnya. Kalau gendut dikerasin, kalau kurus dientengin gitu. Oke, untuk sektor kaki-kaki dari suspensi udah kita bahas tadi ya. Om Manca reviewnya udah top banget dan dia udah di rebound ulang juga. Terus di sektor kaki-kaki ada yang namanya rem. Nah, remnya ini juga walaupun bukan Brembo, bukan Nissin, ini mereknya juga Tiongkok juga nih. Tapi gimana reviewnya Om Manca? Remnya ini sendiri, bawaan pabriknya dia nih. Lumayan cukup bagus Om dibanding rem-rem motor lokal biasa motor ya. lokal atau motor Cina lain ya. Iya. Jadi untuk kategori motor Cina ini secara out of the box udah bagus ya, udah recommended gitu ya. Artinya nggak ada perubahan yang harus dilakukan ya kalau untuk direm. Enggak, kalau untuk rem ini masih standar banget. Standar banget. Nah, begitu gimana dengan peleknya nih Om? Ini kan pelek aluminium juga nih guys. Asli bawaannya nih Om. Nah, ini masih bawaan aja udah kayak gini tuh. Ada bling-blingnya ya. Dia pakai CNC juga nih, termasuk hubnya. Hub alias kalau orang bilang tromol. Itu juga udah CNC, itu keren banget. Nah, beberapa motor Cina emang pakai CNC kayak gini. Tapi kemarin ada di salah satu review di Papa Senang Enduro ada tuh satu motor yang pakai bling-bling doang. Tapi ternyata menurut gue nggak sebagus ini sih, jujur. Ini motor Cina paling bagus sih masih ini sih, kaki-kakinya. Nah, mesin kayak gitu nih 250 cc 2 tak pakai power valve system lagi. Pasti tenaganya badak. Harus didukung sama drivetrain yang kuat juga. Ini kalau gue lihat nih kayaknya upgrade nih. Ini upgrade bukan Om Manca? Bukan Om. Bukan guys, salah gue. Ini asli ya? Asli bawaan. Saking bagusnya tuh. Ya kan saking bagusnya sampai gue kira ini upgradean, gila. Dan rantainya pun O-ring. Aslinya bawaannya. Waduh, gila udah keren banget. Jadi kalau untuk yang ini kita nggak perlu upgrade lah ya. Iya, nggak udah perlu. terbukti. Kalau O-ring nih enaknya itu nggak gampang kotor. Artinya bukan nggak gampang kotor gimana ya? Oli yang ada di dalam sininya tuh nggak gampang keluar gitu karena dia ada sealnya gitu. Jadi memang kalau untuk off-road memang harusnya O-ring sih. Dan ini nggak usah upgrade, udah O-ring. Nggak gampang kendor juga. Nggak gampang kendor, bener. Om Manca, gua kira upgrade.
Untuk ban nih Om Manca, oh ini ban kayaknya bukan ban aslinya pasti ya? Bukan. Ban aslinya sih bagus tapi kayak Biasa lah. biasa Udah aja gitu lah. ukurannya kecil Om. Oh, kan biasa. berapa ukuran aslinya Om? 100/100. 100/100. Ya. Oh, kecil guys, 100/100 bawaan aslinya. Ini diganti yang 120/100. Ring seperti biasa ya, 18/21 standarnya motor trail, tapi yang ini udah dilebarin gitu Iya. ya. Dan ini merek apa Om? Pakai Maxxis Om. Maxxis juara guys. Ada teman kita yang gila-gila banget sama Maxxis ya ini. Termasuk dia. Nggak mau kalau nggak Maxxis. Nah, kalau dikomparasi ya untuk GPX ini secara keseluruhan, ini banyak banget detailing-detailing yang dikasih sama pabrikannya tuh udah cakep banget. Ini dibandingkan, yang gue maksud ini tetap lah lagi-lagi dibandingkan dengan motor lokal atau motor Cina yang beredar di Indonesia. GPX ini salah satu yang agak beda. Selain suspensi, mesin yang tadi udah kita bilang special engine gitu ya, ternyata ada aksesoris-aksesoris lainnya yang metal-metal itu juga cakep-cakep banget guys. Contohnya apa? Dia punya footstep udah aluminium dan CNC juga, termasuk shifternya, brake lever, sampai dengan jari-jari dan wheel hub serta rimnya itu semua udah full CNC. Kalau rim aluminium ya dicat dengan powder coating gitu, tapi itu udah kualitasnya nggak bisa dianggap enteng gitu, bener-bener udah kualitas yang teruji sih, karena ini juga motor udah dihajar nih sama pemiliknya, tapi sampai saat ini nggak ada keluhan apapun, termasuk sektor suspensi belakang yang tadi gue bilang udah full compression, rebound dan preload. Swing armnya pun dia desainnya bener-bener jiplak dari Husky, dan itu terbuat bahannya tetap aluminium, jadi bobot motor ini tetap aja ringan, dengan tambahin tangkinya juga plastik. Wah, udah juara banget ya. Tuh, udah ada covernya nih. Tuh, ini juga ada covernya. Ini standar apa enggak nih Om Manca? Kalau aslinya nggak ada Om. Oh, ini punya motor apa nih? Husky Om. Oh, punya Husky tuh, lihat guys. PNP. Pakai punya Husky. Jadi buat info juga nih, pakai spare partnya Husky, plug and play bisa masuk sini. Termasuk kampas rem ya. Kampas rem sama. Kampas rem itu kita pakainya punya KTM Husky sama. Ya, sama KTM Husky atau jadi basically motor ini tuh jiplakannya Husky. Jadi banyak banget part Husky yang bisa dipakai di sini. Bahkan kebalik sih, banyak orang-orang Husky pakai partnya JPX karena lebih murah, Cay. Kayak gitu. Termasuk selang remnya ini masih standar ya mana? Iya, standar semua. Standar semua. Ini udah yang model braided steel ya, braided steel dia udah pakai. Bukan pakai yang kayak motor-motor biasa yang gede selangnya terus karet gitu. Ini udah pakai baja baja gitu deh pokoknya. Baja apa tuh namanya? Gue taunya bahasa Inggrisnya doang. Nih, mesinnya udah spesial. Pendinginnya juga pasti spesial nih. Radiator di bawaan ya, Mas? Bawaan. Oh, radiator bawaan. Nah, ini lihat ada kipasnya guys gitu. Ini upgradean atau Bawaannya Om memang udah ada. bawaan pabrik udah ada. Kemarin gua nge-review KX 250 itu aja belum ada loh. Ya. Kipasnya, dan beberapa KTM aja aslinya juga nggak ada. Bener nggak Manca? Benar. Ini malah hebat, udah dikasih dari sononya. Sama VR, hebat. Cuman ada beberapa yang VR kalah sama ini. Tuh, jujur aja. Materialnya ini luar biasa deh guys. Jadi kalau ente nyarinya motor Cina tapi kualitasnya Eropa, GPX sih termasuk jawabannya. Kalau di Amerika pakai nama apa Om? SSX. Nah, ada SSX, ada GPX. Itu sebenarnya pabriknya kayaknya sama. Ya, sama. Cuman beda Cinanya gitu. Yang satu Cina Tanah Abang, yang satu Cina kota ya kan. Tadi kan knalpotnya diganti Om ya dengan lokal buatan merek mana Om? Jawa ya? Jawa. Wih, mereknya Jawa guys, lokal banget ya kan. Jawa Sunda sama aja. Tapi ininya masih asli Om ya? Asli bawaan. Masih aslinya aja udah cakep, makanya Om Manca nggak mau ganti. Kalau ganti FMF beneran pegel gitu kan. Ini aja udah lumayan banget guys. Kalau merek-merek lain, bahkan merek yang ternama aja kita beli, apalah nggak bakalan nih ketemu knalpotnya bagus kayak gini gitu. Ini mah udah enak, bener-bener kayak Eropa sih gitu. Tapi ini stiker Om. Stiker. Stiker guys. Tempelan sayanya. FMF-nya bukan FMF nih. Jadi ini FMF lah pokoknya ceritanya gitu guys. Nah, yang paling menarik nih kalau gue sih ya, paling seneng itu desain body. Kenapa gue seneng? Karena mirip banget sama motor idaman gue, motornya abang gue tuh, si Jarvis yang kemarin main di mana kemarin terakhir? Iyo. Jarvis. Wah, dia pas ke Cilacap, gue pas ke Malang, jadi ya nggak ketemu deh. Jadi gitu Om Manca, ini desainnya keren banget sih, jujur ini mirip plek sama Husky, bahkan PNP nggak? PNP banget. PNP guys, PNP sama banget. termasuk frame belakang ya. Ya, sama. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, Husky itu kalau nggak salah keluaran 2017 ke atas ya. Ya, Itu udah mulai subframe-nya tuh mereka nyebutnya komposit. Ya, plastik lah intinya. Jadi ini bukan subframe itu, ini frame utama ya. Nah, ini subframe itu yang ada di sini yang ke belakang. Ini nih, kalau bisa ente lihat nih guys nanti detailnya. Itu plastik sampai belakang sana. Jadi, ini gunanya untuk membuat lebih ringan sih basically. Tapi ada penyakitnya namanya plastik, gampang patah. Nggak segampang itu, tapi emang bisa patah, dan beberapa teman-teman yang pakai Husky sekalipun yang manja. Iya. Itu dia Pilihnya gantinya punya pakai punya GPX. Tuh, jadi kan mahalan GPX kan sama Husky. Husky dari luar, dalamnya GPX juga gitu. Nah,
body ini nggak cuma mirip husky, tapi emang bener-bener plug and play kan yang seperti tadi kita bilang. Dan desainnya itu kalau gue lihat bener-bener nggak ada nih guys lubang bautnya. Gue nggak ngerti nih cara bukanya body ini. Bukanya gampang nggak Om Manca? Gampang Om. Bersih-bersih. Coba dipraktekin Om. Oh, dia jadi sistemnya cuma slot-slot gitu aja ya, pakai subframe ya, Om. blok gitu. Nah, ini subframe-nya tadi guys. Ini yang gue sebut subframe tadi. Jadi buat informasi tambahan ya, subframe itu kalau ini main frame, nah ini subframe yang ke belakang. Dan ini biasanya emang bisa dilepas kalau di semua motor trail ya. Bisa dilepas untuk memudahkan servis, bongkar karbu dan segala macam. Tapi subframe-nya ini kalau dilihat detail, ini plastik guys. Dan ini yang dijual teknologinya tuh Husky. Dan GPX juga pakai teknologi Husky. Bahkan Husky pakai partnya GPX, itu yang hebat. Wah, air filternya gede juga ya, model-model ini mirip ya sama Twin Air gitu ya, Cak? Iya. Ini mirip banget guys. Ini substitute nggak? Maksudnya bisa kanibalan nggak sama Husky? Oh, sama, jadi Husky sama bisa pakai ini juga? Bisa. Sampai segitunya guys, detail dalamnya aja ini mirip juga sama Husky. Jadi buat teman-teman yang pakai GPX untuk part nggak perlu khawatir sih. Kalau sampai di GPX-nya nggak ada, lu bisa beli yang punya Husky. Cuman ya harus ada duitnya juga gitu. Justru kebalik, makanya tadi yang seperti gue bilang, banyak orang Husky dan orang KTM justru pakai partnya GPX. Itu juaranya GPX. Nah, ini motor kan 2 tak ya. Ini kan pakai oli samping Om Manca ya? Samping. Oli samping. Ini oli sampingnya kepisah atau gimana Om Manca? Aslinya misah. Aslinya misah ya? Aslinya misah. Oke. Cuman Tapi sekarang udah dibikin. saya bikin campur. Ya, banyak sih orang yang kayak gitu modif, kepengen lebih pasti ya. Iya, lebih pasti. Supaya masuk ke karburator udah ada olinya, banyak kan main dicampur. Tapi basically ini ada oli samping misah. Oli samping yang ini ya? Iya, Nah, ini yang ini yang samping. Sementara ini kayaknya air. upgradean deh. Enggak, aslinya. Oh, ini asli juga. Ini asli juga guys. Jadi ada air reserve tank untuk radiator ya. Ya. Radiator ini ada dua tangki di sini guys. Itu satunya oli samping dan yang belakang itu air radiator, cadangan dari radiator. Nah, untuk sektor kemudi nih sekarang. Ini remnya udah di-upgrade apa aslinya Om? Ini upgrade Om. Aslinya juga sama sih, cuman lebih kecil doang. Ya, oh, jadi tapi tetap bisa Bisa. bengkokin gini ya. Bisa Ya. nih guys. Jadi kalau jatuh ini udah nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu upgrade lah ya. Nggak perlu. Ini karena orangnya iseng aja di-upgrade. Nggak perlu di-upgrade sebenarnya, nggak apa-apa. Biar beda katanya. Dan handguard juga bawaan ya? Ini bawaan. Oh, handguard bawaan, speedometer bawaan. Speedometer digital loh guys, keren banget, mirip sama, kurang lebih mirip-mirip lah sama Husky juga ya. Mirip. Nah, untuk panelnya ini aslinya cuman kill engine sama start engine aja ya? Ya, betul. Cuman itu doang, cuman yang dua ini lampu dan Kontak sekarang saya pindahin. dan kontak. Iya, kontak itu tadinya masih pakai kunci di bawah, cuman itu nggak praktis sebenarnya, kunci bisa hilang, bisa apa, malah repot. Kalau buat pemain-pemain off-road rata-rata udah nggak mau sih pakai kunci, makanya dibikin sama Om Manca pakai switch doang guys. Kayak gitu. Setangnya sendiri Om Manca? Saya ganti rental Om. Setang ganti rental. Kok nggak beli Om? Ya udah ganti, ngerental lagi. Oh iya, rental dia beli. Dia rental guys, nggak mampu beli, jadi sewa doang. Nggak, maksudnya mereknya rental. Ini salah satu merek yang hampir semua orang tahu deh kalau urusan setang, rental rajanya lah ya. Selain ada merek apa lagi tuh? Ada Protaper. Protaper, rental, Neken, wah udah juara semua. Kalau risernya sendiri asli ya? Asli bawaan Om. Riser bawaan juga udah CNC guys, cakep, nggak ada tuh metal-metal biasa, nggak ada. Ini udah ringan tapi kuat. Nah, lampunya sendiri Om Manca ini ini mirip banget nih Mas Ki. Saya ganti emang punya Husky Om. Oh, diganti emang punya Husky, pantesan mirip punya Husky. Ini spakbor sama lampu. Nah, ini yang agak aneh dari JPEG ya. Gue bilang sih agak aneh. Kenapa? Dia semuanya nih mirip Husky, tapi lampunya nggak mirip Husky, bener nggak? Iya, bener. Maksudnya aslinya. Kalau ini guys, ini udah upgradean. Upgrade punya Husky. Jadi kalau kalian beli baru, jangan berharap lampunya kayak gini ya. Oh iya, info tambahan. JPEG itu nggak ngeluarin motor yang kayak gini cuman model Husky doang. Jadi ada dua versi dia. Yang satu model Husky yang ini, yang satu lagi modelnya KTM. Nanti gambarnya ada di gue masukin ya. Mirip KTM Rodeo gitu pokoknya. KTM 250, KTM 300 mirip-mirip lah. Tapi desainnya dua jenisnya. Dan pilihan mesin juga ada dua. Yang pertama masuk ke Indonesia dulu 4 tak. Itu 250 4 tak tapi nggak ada radiatornya. Sekarang masuk juga yang versi 2 tak. Nah, itu tadi kan kita udah banyak tuh Manca ya nge-review motor tuh. Ada beberapa hal. Tapi kalau diperhatiin kan ini banyak nih yang di-upgrade. Emangnya kalau bawaan standarnya aja gimana sih Om Manca? Kenapa ente upgrade tuh? Nah, intinya itu pertanyaannya, emang kalau standarnya aja nggak enak gitu Manca? Sebenarnya tergantung yang bawanya sih Om ya. Kalau mungkin yang pakainya cuma orang tua, saya rasa cukup. Kalau gue ya maksudnya kalau gue pakai cukup suwe emang. Tapi kalau kita buat benar-benar bisa ngasilin power yang bagus gitu, memang harus di-upgrade tuh. Gitu ya. Itu dari sisi power. Tapi kayak misalnya kayak suspensi gitu, lo ngerasa nggak perlu diganti-ganti ya. Kayak dulu kan kita nih sempet ya VR kita ganti pakai punya CRF ya kan. Nah, kalau ini nggak perlu Om. Bener Hanya banget. di rebound aja udah. Bener banget Setting. emang sih. Pas tadi gue nyoba-nyobain juga itu emang bener banget guys. Itu suspensinya tuh depan belakang dengan bawaan aslinya. Tinggal setting. Kalau setting pasti lah ya, semua motor kita harus Betul. setting.
di setting aja udah enak gitu. Jadi nggak usah ganti-ganti, ini jadi hemat gitu, kita nggak Iya, perlu bener. upgrade suspensi. Bener. Karena suspensi mahal banget, berapa ya upside down depan? Iya. Sok belakang berapa duit lagi? Ini udah enak banget gitu. Tapi kalau lampu depan kan diganti tadi. Ganti punya. Itu buntutnya lampu belakang Aslinya itu, Oh, Om. aslinya. Kalau itu aslinya Iya. Aslinya udah Mirip LED banget ya? sama KTM. Oh, mirip banget sama ASKI. ASKI ya. Udah bawaan asli udah bagus gitu. Cakep. Nah, ini banyak upgradean, banyak yang diganti. Bengkelnya yang mana, Om? Kalau saya sih dari dulu ya Om, maunya itu megang motor saya itu OG Om, OG MX, OJMX ya? OG suspension juga. Wah, dia mah MX, Iya. suspension, knalpot, dekal, Kalau udah dulu semua ya? nama bengkelnya itu Cuhai itu. Om. Cuhai. Saya nggak tahu artinya apa tuh. Gua nggak ngerti. Gua Ada kalau di nge-search- Jakarta Timur tuh Om, di Pangkalan Jati lah, Pangkalan lebih Jati, tepatnya Kalimalang lah. Iya. Terus kalau nge-search Cuhai gua nggak pernah ketemu. OG Om. Oh, Om Oji. Bengkel Oji. Bengkel Om Ketemu Oji. pasti. Nanti untuk teman-teman yang penasaran Om Anca nih ngupgrade-nya di mana, itu bisa nanti gua linknya apa? Google Maps-nya gua taruh di description, tenang aja. Namanya Cuhai atau Oji, pokoknya itulah. Tinggal klik terus sampai sana kok. Buat teman-teman yang di Jabodetabek, wah, Om Oji ini recommended ya Om ya. Recommend Karena ini semua nempelin dekal sampai ABCD semua emang dia ya. Iya. Nah, dekal nih Om, dekal sekarang. Keren banget ini dekal, ada goldnya, ada apanya. Ini mereknya apa Om? Saya pakainya HKMX Om. HKMX ya, oke. Ini Yang ada di oh ini Cipondo. sama yang video gua waktu itu guys, Iya, HKMX sama. Kayaknya PSI sponsor banget HKMX. Iya HKMX nih. Jadi emang recommended ya. HKMX emang keren-keren sih bikinnya sekarang. Bagus gitu. Memang dia udah profesional di bidangnya. Oh iya, satu lagi guys, ingatan doang nih. Decals itu buat detail itu nggak buat apa namanya mempercantik tampilan, tapi lu pasti memprotek ya bodinya ya, biar nggak gampang lepas, patah Nggak gampang atau baret. nggak gampang baret. Dan yang pasti kita bisa ganti-ganti tema atau ganti-ganti suasana. Udah bosen nih sama aroma Red Bull, dan ntar bisa ganti lagi ya kan, kerating daeng gitu kan. Nah tadi bengkelnya di Oji banyak banget dia ngerjain macam-macam ya Cak. Macam-macam Nah motor. lu masih inget nggak Cak yang dikerjain di Oji atau yang dimodifikasi selain aksesoris nih, kan kayak karbut tadi diganti tuh. Ada nggak yang lain-lain yang kita belum bahas tadi? Ya, Jadi ingat yang lu udah banget. lu oprek-oprek nih. Ingat banget lah. Oh, mantap nih. Yang nyuruh begini kan Nah, saya. Yang nyuruh artinya yang bayar ya guys. Iya. Nah, itu yang bayar. Oji nurutnya sama yang bayar soalnya. Iya benar. Oke, jadi apa aja tuh? Jadi saya agak cerita nih Om. Hmm. Kalau Oji itu saya senangnya cuma itu. Saya pengennya begini Bang Oji, motor. Saya pengennya begini. Sama dia tuh nyambung Om. Oh, Ketemu gitu loh. iya. Yang kita pengennya ya karena memang dia anak off-road juga kan. Betul. Anak main motor ginian juga. Jadi apa yang kita mau tuh dia tahu gitu. Itu sih kalau Oji sih. Iya. Saya nilainya. Tapi kayak pengapian atau apa gimana? Lu upgrade nggak? Ini yang udah saya upgrade nih di motor. Kalau untuk mesin kayak api digeser, Oh, gitu. terus kayak apa kompresi agak dipadetin dikit. Oh, jadi ada dikorek-korek sedikit lah ya. Terus kopling. Tapi share masih aslinya? Asli, Share aslinya. asli. Busi pasti ganti dong. Busi ya pakai biasa aja sih yang Giga Power saya. Oke. Tapi bawaan aslinya apa mereknya? Ingat Itu nggak? satu lagi tuh yang paling penting sih Mana? kayak cangklong busi itu Om. Nah, kalau aslinya ada juga biasanya dia suka mati motor Om. Kalau ketemu air tuh Oh mati. gitu. Jadi saya ganti kayak cangklong. kambing guys, cangklong aslinya takut sama air. Ini tips dari Om Anca, punya GPX rekomend diganti ya. Iya, diganti. Dengan yang lebih bagus lah ya. Iya. Atau yang orinya gitu ya. Yang nggak gampang. Ya, karena emang bener basah. banget bicara air nih namanya off-road kita Iya. ketemu banget, bukan hanya air, lumpur malah Betul. kan. Jadi kalau dikit-dikit kena basah mati, aduh, bete jadi kan? melehoy. Itu tips guys dari Om Anca. Selain itu kayak yang perlu Saya di-upgrade pakainya- tapi biar nggak bikin mogok, ada nggak? Misalnya ya tadi kan busi tuh. Ada nggak yang lain yang di-upgrade lagi? Kalau dari bengkel sih pas kita pelajarin seperti itu, kalau kata orang bengkelnya itu yang penting dia coilnya itu jangan pakai coil abal-abalan. Jadi Nah, kan, ini juga diganti koil. iya, Pakai punya apa? YZ. WJ punya saya Wah, WJ. juara, sama deh kita seleranya. Sebenarnya nggak diganti pun nggak apa-apa, Ya, tapi saya pengen apinya itu jangan inilah. Ya Biar full lah. intinya sih menambahkan percaya diri lebih lah ya, Iya, kalau pakai itu barang aja yang sih lebih sebenarnya. kualitas gitu ya. Karena kita tahu ya. Karena kita yang maunya pasti high kalau yang performance. bagus itu pasti nggak tembus air juga Iya, Om. oh iya benar. Jadi itu salah satu upgradean yang mungkin nggak kesebut ya, nggak kelihatan Ya. karena koil si dia itu kan bentuk letaknya di dalam. Iya. Jadi Om Anca nih cerita sedikit gitu. Kalau kayak oli samping, Oleh samping. maksudnya lu pakai merek yang kayak gimana? Yang lu rekomend? Kalau lu saya pakai sih selama ini. Ipon aja cukup sih Om. Nippon ya. Tapi Walaupun banyak- ini bukan disponsorin Nippon ya, Iya. tapi Nippon alhamdulillah tuh disebut Nippon, kerating daeng, Red Bull udah disebut. Iya. Oli samping sih yang penting ukurannya pas Om, itu aja sih. Nggak Gitu perlu harus yang gimana-gimana oli Ya, sampingnya sih. sebenarnya nggak terlalu. Terus untuk kategori maksudnya untuk konsumsi BBM menurut lo ini boros nggak? Irit Om.
irit sesama 2 tak ya? Sesama 2 tak ya. Kalau sama 4 tak tetap dong. Walaupun saya udah ganti karbu nih, gedein jadi 40, apinya udah digeser, koilnya udah saya ganti, koplingnya udah saya mantepin, kompresinya udah dipadetin. Menurut saya irit Om. Irit ya. Daripada saya bandingin pernah juga pakai 2 tak yang lain dulu. Irit sih ini kalau Oh, ada tuh merek sebelah itu ya. itu agak melehoy ya kan. Aduh ya, inget. Nah, sekarang mungkin orang teman-teman pada tanya nih, kenapa sih ini pada geser-geser ke 2 tak gitu? Sebenarnya sih nggak ada gimana-gimana ya antara 4 tak sama 2 tak ya. Cuman gue pengen tahu nih kalau dari Om Anca pengalamannya. Kan lama banget nih kita bertahun-tahun ya pakai 4 tak ya. Iya. Pakai 2 tak gimana menurut lo? Secara karakter nih. Sebenarnya kalau jujur kalau soal motor saya suka 2 tak Om. Kalau untuk suka ya. Nah sekarang ini kebetulan dapat motor ini ya menurut saya ya worth it lah gitu kan. Maksudnya saya coba jadiin. Dia sebenarnya maksudnya suka husky, suka KTM, cuman duitnya suka nggak ada gitu. Iya. Jadi itu tadi kembali lagi ini solusinya banget gitu kan. Iya. Jadi intinya kan lu demen 2 tak nih, tapi selama ini yang ada di pasaran 4 tak. Begitu keluar 2 tak yang harganya terjangkau, Ya. tapi performance-nya lebih dari cukup. Iya. Ini ya masih Betul ya. banget, Nah, Om itu Sinto. guys. Bener. Itu guys. Ini gua nggak muji-muji GPX ya beneran, tapi ini ngomongannya asli. Honestly, ini 2 tak motor 2 tak non Jepang atau non Eropa yang worth it menurut kita berdua sih ini ya. Ya kalau Ini ada yang benar-benar beli paling sih, enak gitu. ya tinggal nanya Kalau aja mau ke beli kita. hubungi link di sini. Jadi, kalau mau nanya mau Iya. diapain Mau ya nanya atau hubungin Japri silakan komen aja di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kebahas sama kita gitu kan, mungkin nanti ada yang nanya-nanya selain bengkelnya di mana, merek apa bisa ada di situ semua. Ya, sekarang logikanya aja Om, 2 tak 2,5 loh. Iya, Masa kurang sih? Kalau kita nggak bisa nyetingnya berarti kurang. benar. Itu sih Om. Tapi emang karakternya 2 tak sama 4 tak beda ya. Ya, beda. Jadi orangnya harus bisa aktif ya, kayak Betul. terutama main di kopling kan. Kopling, Om. Cakep itu karena dia power bandnya Iya. agak sempit, di bawah suka loyo ya kan. Betul. Itu memang harus pinter banget begitu. Itu makanya saya seneng dulu 2 tak waktu kecil. Bajai maksudnya. Oke guys, biar videonya nggak terlalu panjang, ini udah panjang banget nih. Cukup sampai di sini dulu. Nanti review di jalurnya, insya Allah kita buatin ya Manca ya di event Insya hari Allah. Minggu kita bikinin juga. Nah untuk saat ini kalau ada komentar, pertanyaan sama yang belum jelas, silakan di komen di bawah. Nanti secepatnya gue bales. Kita tunggu lagi nanti video-video lainnya. Dan Om Manca nggak cuma ini motornya, ada lagi nanti gue mau review. Tunggu aja, stay tune, jangan lupa like and subscribe ya. Oke guys. Yang banyak. Blah, 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 blah.